Pukul 5 pagi, di luar masih gelap. Kota masih tidur. Tidak ada suara kecuali angin yang lewat pelan di antara gedung-gedung. Dan di saat itulah, diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa sorotan kamera, orang-orang yang hidupnya akan berubah dalam 1 tahun ke depan sudah bangun. Mereka tidak bangun karena dipaksa. Mereka tidak bangun karena alarm yang kejam. Mereka bangun karena mereka tahu sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. Bahwa jam 5 pagi sampai jam 7 pagi adalah 2 jam paling mahal dalam satu hari. Lebih mahal dari rapat apapun. Lebih berharga dari lembur apapun. Lebih menguntungkan dari bonus tahunan manapun. Tapi, hampir semua orang menyia-nyiakan 2 jam itu setiap hari, tanpa pernah menyadari berapa banyak yang mereka buang. Sekarang dengarkan ini. Ada seorang pemuda bernama Aryan, 26 tahun, karyawan biasa, gaji pas-pasan, mimpi besar yang tidak pernah kemana-mana. Sampai suatu malam di bulan Januari, dia membuat satu keputusan yang terdengar terlalu kecil untuk mengubah hidup. Dia menggeser alarmnya dari jam 6.30 ke jam 5.00. Hanya 30 menit lebih awal dari biasanya untuk memulai. Lalu tambah lagi. Lalu menjadi kebiasaan. Lalu menjadi identitas. Dan dalam 1 tahun, hidupnya tidak terlihat sama lagi. Bukan karena keberuntungan datang, bukan karena ada yang membantunya, bukan karena dia tiba-tiba lebih cerdas atau lebih berbakat, tapi karena 2 jam di pagi hari yang selama ini dia buang untuk tidur, mulai dia gunakan untuk membangun kebebasan finansialnya. Ini adalah kisah Aryan, tapi lebih dari itu. Ini adalah cerita tentang 2 jam yang selama ini sudah ada di tanganmu dan belum pernah kamu gunakan. Tetap di sini di Rintik Renung sampai akhir, karena kisah ini mungkin adalah alarm yang paling penting yang pernah kamu dengar. Aryan bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik menengah. Pekerjaannya tidak buruk. Atasannya tidak jahat, gajinya tidak menghinakan. Tapi ada satu kata yang selalu muncul setiap kali Aryan memikirkan hidupnya malam hari sebelum tidur. Cukup. Gajinya cukup untuk sewa kamar, cukup untuk makan layak, cukup untuk mengirim sebagian ke orang tua di kampung. Tapi tidak pernah lebih dari cukup. Tidak pernah sampai ke tahap di mana dia bisa bernapas lega dan berkata, "Aku aman." Setiap akhir bulan, rekening tabungannya bertambah, tapi sangat pelan. Seperti mengisi bak mandi dengan sendok makan. Aryan tidak malas. Dia berangkat kerja tepat waktu. Dia tidak pernah bolos. Dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Tapi entah kenapa, semua kerja kerasnya tidak membawanya kemanapun yang baru. Lingkaran itu selalu sama. Kerja, gaji, bayar tagihan, tabung sedikit, kerja lagi. Dan yang paling menyiksanya bukan kelelahan, bukan minimnya uang. Yang paling menyiksanya adalah perasaan bahwa waktu terus berjalan, sementara hidupnya berdiri diam. Di tempat kerja, ada seorang rekan bernama Bima. Usianya sama dengan Aryan. Jabatannya sama. Gajinya hampir sama. Tapi ada yang berbeda dari Bima. Sesuatu yang tidak langsung terlihat, tapi terasa ketika kamu berada di dekatnya. Sebuah ketenangan. Sebuah kepercayaan diri yang tidak perlu diumumkan. Seperti seseorang yang tahu bahwa hidupnya sedang menuju ke suatu tempat, sementara orang lain masih mencari arahnya.
Suatu siang saat makan bersama di kantin, Aryan akhirnya bertanya, "Bima, kamu terlihat berbeda belakangan ini. Lebih tenang. Ada apa?" Bima tersenyum. Tidak dengan sombong, tapi dengan cara seseorang yang sedang menyimpan sesuatu yang menyenangkan dan sudah tidak sabar untuk dibagikan. "Aku bangun jam 5 pagi setiap hari," jawabnya sederhana. Aryan mengerutkan dahi. "Itu saja?" "Bukan itu saja yang aku lakukan setelah bangun," kata Bima. "Tapi itu yang memulai segalanya." Malam itu Aryan tidak bisa tidur. Kalimat Bima terus berputar di kepalanya. Bukan karena terdengar luar biasa, tapi justru karena terdengar sangat sederhana. Terlalu sederhana untuk bisa benar. Tapi ada sesuatu di balik cara Bima mengatakannya. Sesuatu yang membuat Aryan tidak bisa begitu saja mengesampingkannya. Dia membuka ponselnya, mencari, membaca, lebih banyak lagi. Dan semakin dalam dia membaca, semakin satu pola yang sama terus muncul. Hampir semua orang yang berhasil membangun kebebasan finansial mereka, memulainya bukan dengan modal besar, bukan dengan koneksi, bukan dengan gelar atau warisan. Mereka memulainya dengan merebut kembali waktu yang selama ini mereka buang setiap pagi. Aryan meletakkan ponselnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia menggeser alarmnya. Bukan ke jam 6.30 seperti biasanya. Jam 5.00. "Besok," bisiknya pada dirinya sendiri. "Kita lihat." Keesokan paginya, alarm Aryan berbunyi pukul 5.00 dan tubuhnya memberontak. Selimutnya terasa lebih berat dari biasanya. Kasurnya terasa lebih nyaman. Matanya menolak untuk sepenuhnya membuka. Pikirannya langsung menawarkan ribuan alasan yang masuk akal untuk menekan snooze. "Masih terlalu pagi, kamu butuh istirahat, besok saja." Tapi Aryan mengingat sesuatu yang dia baca malam sebelumnya, bahwa momen paling penting dalam satu hari bukan jam berapa kamu tidur, tapi jam berapa kamu memilih untuk bangun dan mulai. Dia melempar selimutnya, berdiri, menyentuh lantai dengan kakinya. Udaranya dingin, kamarnya masih gelap. Di luar, kota masih sunyi. Dan Aryan berdiri di sana, di antara kegelapan yang satu dan cahaya yang belum datang. Lalu berjalan ke meja kecilnya, menghidupkan lampu, menyeduh air panas, dan mulai. Minggu pertama adalah penderitaan yang tidak dia ceritakan kepada siapapun. Matanya perih di jam 5 pagi. Pikirannya lamban. Beberapa pagi dia duduk di depan mejanya selama 10 menit penuh tanpa bisa melakukan apapun selain menatap layar. Tapi dia tidak menekan snooze. Dia tidak kembali ke kasur. Dia duduk dan menunggu pikirannya menyusul badannya. Hari ke-8 sesuatu berubah. Aryan terbangun pukul 4.57, 3 menit sebelum alarmnya berbunyi. Tanpa rasa marah, tanpa rasa berat, matanya membuka dengan cara yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lebih siap, lebih tenang, tubuhnya sudah mulai mengerti. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, 2 jam itu tidak terasa seperti hukuman. Mereka terasa seperti miliknya. Disinilah rahasia sesungguhnya. Bangun jam 5 pagi saja tidak mengubah apapun. Berjuta-juta orang bangun pagi karena terpaksa, dan hidup mereka tidak berubah. Yang mengubah segalanya adalah apa yang kamu lakukan dengan waktu itu. Dan Aryan, setelah berdiskusi panjang dengan Bima, membagi 2 jamnya menjadi 2 blok yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Membangun keahlian yang menghasilkan uang. 1 jam penuh. Setiap hari, tanpa kecuali. Aryan menggunakan jam ini untuk belajar sesuatu yang belum dia kuasai.
sesuatu yang akan membuka pintu penghasilan baru. Bukan scroll media sosial, bukan menonton video hiburan, bukan membaca berita yang tidak mengubah apapun. Belajar. Dia mulai dengan kursus gratis tentang dasar-dasar keuangan dan investasi. Lalu berlanjut ke pemahaman tentang penghasilan pasif. Apa itu? Bagaimana cara kerjanya? Dari mana memulainya dengan modal yang dia miliki sekarang? Setiap pagi, 1 jam. Pelan, tapi tidak pernah berhenti. Dan ada sesuatu tentang belajar di pagi hari yang berbeda dari belajar di malam hari. Pikirannya lebih jernih. Informasinya lebih mudah masuk. Tidak ada distraksi dari orang lain, dari notifikasi, dari kebisingan hari yang belum dimulai. Jam 5 pagi adalah jam di mana otaknya berada di puncak kemampuan menyerapnya. Blok kedua, jam 6 hingga jam 7 pagi. Membangun tubuh dan rencana. 30 menit pertama, Aryan berjalan kaki di sekitar kompleksnya. Kadang berlari pelan. Bukan karena ingin kurus, tapi karena dia belajar satu hal penting dari Bima. Tubuhmu adalah modal pertamamu. Kalau dia rusak, semua rencana finansialmu tidak ada artinya. 30 menit berikutnya, Aryan menulis. Bukan jurnal perasaan, tapi rencana konkret. Angka-angka nyata. Langkah-langkah spesifik. Target mingguan yang bisa dia ukur. Setiap pagi, sebelum dunia bangun dan mulai meminta waktunya, Aryan sudah menyelesaikan 2 pekerjaan terpenting harinya. Dan itu mengubah cara dia menjalani sisa harinya. Lebih ringan, lebih terarah. Seperti seseorang yang sudah tahu kemana dia pergi. Bahkan sebelum jalanannya ramai. Dari belajar setiap pagi di blok pertama, Aryan mengumpulkan pengetahuan yang cukup untuk mulai bergerak. Ini yang dia lakukan. Satu persatu, tidak terburu-buru. Langkah 1. Tabung dengan sistem, bukan dengan sisa. Aryan mengubah cara menabungnya. Bukan menyisihkan apa yang tersisa setelah pengeluaran, tapi memisahkan tabungan di awal, sebelum uang sempat habis ke hal lain. 20% dari gajinya langsung masuk ke rekening terpisah setiap tanggal gajian. Langkah 2. Hentikan pengeluaran yang nilainya langsung turun. Aryan menunda membeli ponsel baru yang sudah dia incar, menunda upgrade kendaraan, bukan karena pelit, tapi karena dia sudah tahu bahwa uang itu punya pekerjaan yang lebih penting. Langkah 3. Buka mata, temukan peluang yang sudah ada. Dari hasil belajar di pagi hari, Aryan mulai melihat lingkungan sekitarnya dengan cara yang berbeda. Di kompleksnya, tidak ada layanan laundry yang bisa diandalkan. Para penghuni, kebanyakan pekerja dan mahasiswa, sering mengeluh soal ini. Ini peluang, pikir Aryan. Langkah 4. Mulai kecil, mulai sekarang. Aryan tidak menunggu modal besar, tidak menunggu kondisi sempurna. Dengan tabungan yang sudah dia kumpulkan, dia membeli 1 mesin cuci sederhana. Memulai layanan laundry kecil. Hasilnya belum besar, tapi sudah ada. Dan ada jauh lebih baik dari sempurna yang tidak pernah dimulai. Langkah 5. Besarkan dari keuntungannya sendiri. Bulan ketiga, keuntungan laundrynya cukup untuk menambah 1 mesin lagi. Bulan ke-6, 2 mesin lagi. Bukan dari modal tambahan, tapi dari uang yang sudah dihasilkan bisnisnya sendiri. Langkah 6. Bangun sumber kedua setelah yang pertama stabil. Ketika laundrynya sudah berjalan stabil dengan bantuan seorang pembantu, Aryan mulai membangun aliran kedua. Dia menyewakan 1 kamar kosong di rumah kontrakannya kepada seorang mahasiswa dari luar kota. Uang masuk dari 2 arah sekarang, tanpa dia harus hadir secara fisik di keduanya. Langkah 7. Sabar, konsisten, dan tidak pernah berhenti belajar. Aryan tidak merayakan terlalu cepat.
tidak berhenti belajar di pagi hari karena merasa sudah cukup berhasil. Justru sebaliknya, semakin dia berhasil, semakin dia ingin tahu lebih banyak. Setiap pagi jam 5, dia masih ada di mejanya, masih belajar, masih merencanakan. 12 bulan setelah alarm pertamanya berbunyi di jam 5 pagi pada hari Januari yang dingin itu, Aryan bukan orang yang sama. Bukan karena hidupnya sudah sempurna, bukan karena semua masalahnya sudah selesai, tapi karena arahnya sudah berubah. Penghasilan pasifnya dari laundry dan sewa kamar sudah menutup hampir sepertiga pengeluaran bulanannya. Angka yang tidak besar, tapi cukup untuk membuat dia tidak lagi merasa berjalan di atas tali setiap akhir bulan. Di tempat kerja, atasannya memperhatikan perubahan dalam cara Aryan bekerja. Lebih fokus, lebih inisiatif, lebih tajam dalam mengidentifikasi masalah dan solusi. "Kamu mengikuti pelatihan apa?" tanya atasannya suatu hari. Aryan tersenyum. "Saya belajar setiap pagi, Pak. Jam 5 sampai jam 6. Atasannya menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Dengan cara seseorang yang paham, tapi tidak punya banyak kata untuk mengatakannya. Yang paling berubah bukan angka di rekeningnya. Yang paling berubah adalah perasaan di dadanya setiap pagi saat dia bangun. Dulu, bangun pagi adalah memulai hari yang sama seperti kemarin. Berangkat ke tempat kerja yang sama, melakukan hal yang sama, pulang ke rasa yang sama. Sekarang, bangun pagi adalah memulai pekerjaan yang paling penting harinya. Pekerjaan yang tidak ada bosnya, tidak ada batas waktunya, tidak ada yang bisa memecat dia darinya. Pekerjaan membangun hidupnya sendiri. Dan 2 jam di antara jam 5 dan jam 7 pagi, 2 jam yang dulu dia tiduri setiap hari tanpa sadar, kini menjadi 2 jam paling berharga dalam hidupnya. Suatu pagi, beberapa bulan kemudian, Aryan duduk di tepi mejanya sambil menunggu kopinya mendidih. Jam di dindingnya menunjukkan 5.07 pagi. Di luar masih gelap. Kota masih tidur. Tidak ada suara kecuali angin yang lewat pelan. Dan Aryan tersenyum. Bukan karena hidupnya sudah selesai dibangun. Masih banyak yang ingin dia capai. Masih banyak langkah yang belum dia ambil. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tahu dengan pasti bahwa dia sedang bergerak. Bukan menunggu, bukan berharap, bukan sekedar bermimpi. Bergerak. Dan gerakan itu, sekecil apapun, sudah mengubah segalanya. Kawan, sekarang aku ingin bertanya langsung kepadamu. Berapa banyak pagi yang sudah kamu lewatkan dalam hidup ini? Bukan pagi yang buruk, bukan pagi yang menyedihkan, hanya pagi biasa, di mana alarm berbunyi, kamu menekan snooze, dan 2 jam berikutnya berlalu begitu saja, tanpa bekas, tanpa membangun apapun. Itu bukan salahmu. Tidak ada yang mengajarimu bahwa pagi adalah modal. Tidak ada yang memberitahumu bahwa jam 5 sampai jam 7 pagi adalah waktu paling mahal yang kamu miliki setiap hari. Tapi sekarang kamu tahu, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah beban, bukan aset. Jadi ini tantangannya. Sederhana, tidak perlu modal, tidak perlu izin siapapun. Malam ini, geser alarmmu ke jam 5.00. Besok pagi, ketika alarm itu berbunyi dan tubuhmu ingin menekan snooze, ingat Aryan yang berdiri di kamarnya yang gelap di hari pertamanya. Ingat bahwa dia tidak merasa siap, tidak merasa bersemangat, tidak ada musik yang mengiringi. Dia hanya berdiri dan mulai. 1 jam pertama, belajar satu keahlian yang akan membuka penghasilan baru bagimu. Kursus online gratis, YouTube, podcast, buku. Pilih satu dan mulai. 30 menit berikutnya, gerakkan tubuhmu. Jalan kaki, berlari pelan, apapun. 30 menit terakhir,
rencanakan langkah finansialmu, tabungan, peluang di sekitarmu, satu langkah kecil yang bisa kamu ambil minggu ini. Lakukan ini selama 90 hari. Bukan karena 90 hari akan mengubah hidupmu secara ajaib, tapi karena 90 hari cukup untuk mengubahmu menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang lebih disiplin, lebih fokus, lebih tahu arahnya, dan seseorang yang berbeda bisa mencapai hasil yang berbeda. Ingat selalu 3 kebenaran ini. Pertama, uangmu tidak akan tumbuh hanya dengan ditabung. Dia harus dipekerjakan. Kedua, waktu terbaik untuk memulai sudah lewat. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Ketiga, 2 jam di pagi hari yang kamu berikan untuk dirimu sendiri, tidak ada yang bisa mengambilnya. Bukan bosmu, bukan tagihanmu, bukan keadaan apapun. Itu milikmu, sepenuhnya milikmu. Gunakan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Aryan sampai akhir. Sekarang pergi, atur alarmmu, dan besok pagi, jadilah seseorang yang sudah mulai. Duniamu yang baru menunggumu di jam 5 pagi. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Rintik Renung.